welcome back my YouTube channel. Balik lagi di YouTube channel aku, Zikra Maulida. Hari ini aku mau bikin video yang beda dari video aku yang biasanya. Karena apa? Karena hari ini aku bakalan bikin video rekomendasi cerita-cerita yang seru, yang menarik, yang akan aku ambil dari aplikasi Wattpad. Nah, tentunya kalian pasti penasaran kan sama cerita apa aja sih yang seru-seru di aplikasi Wattpad. Oke, karena video ini tuh video pertama aku bikin konten yang kayak gini, jadi aku bakalan rekomendasiin ke kalian satu aja cerita yang menurut aku paling bagus, paling berkesan, paling epic dari aplikasi Wattpad. Dan kalian wajib banget baca cerita ini, guys. Please, kalian harus banget baca. Oke, kalau gitu nggak usah berlama-lama lagi ya. Langsung aja kita bahas ke pembahasan cerita yang akan aku bahas sekarang ini. Cerita pertama yang akan aku bahas di video kali ini berjudul Psikopat versus Indigo. Jadi kalau gitu langsung aja ya kita mulai ke pembahasan latar belakang dari cerita satu ini. Oke, jadi cerita ini sudah menjadi salah satu cerita yang bergenre fiksi remaja horor. Selain itu ya guys ya, cerita ini tuh juga sudah sangat terpopuler di aplikasi Wattpad. Kenapa aku bilang gitu? Karena cerita ini itu sudah berhasil melampaui 3,49 juta kali dibaca di aplikasi Wattpad. Mana tepuk tangannya? Keren banget kan guys? Jadi kurang apa lagi coba cerita yang satu ini. Jadi bener ya, cerita yang satu ini tuh udah gak usah diragukan lagi guys, karena the best. Jadi guys, cerita ini juga memiliki 54 episode yang murni. Nah, kenapa aku bilangnya murni? Karena betul-betul dari episode 1 sampai ending itu betul-betul cuman ada 54-nya aja. Tapi selain itu juga ada prolognya. Nah, prolognya itu kan di awal cerita. Nah, selain ada prolog juga ada extract part di akhir cerita. Selain itu juga ada beberapa informasi-informasi penting nih yang dituangin sama si penulisnya mengenai cerita itu sendiri di dalam ceritanya. Jadi otomatis untuk keseluruhan episode di dalam cerita ini semuanya ada 65 episode. Nah, yang paling penting dari cerita ini yang tadi kayak yang udah aku bilang di sebelumnya, cerita ini itu udah ending dan alhamdulillahnya dari episode 1 sampai episode ending semuanya masih lengkap. Part-partnya itu masih lengkap ya, beserta dengan prolog dan extract partnya. Nah, jadi kalian itu nggak akan mengalami kayak aduh, aku udah baca dari episode 1 terus udah mau ending, partnya malah dihapus gara-gara kepentingan kepenerbitan. Sedih banget kan, kayak nyesek gitu loh. Nah, jadi cerita ini enggak yang kayak gitu. Jadi betul-betul dari episode 1 sampai akhir itu masih lengkap. Oke, jadi itu tadi dia latar belakang dari cerita ini. Sekarang kita langsung aja ya masuk ke bagian sinopsi atau deskripsi dari cerita ini. Oke guys, jadi cerita ini akan aku awali dengan seorang laki-laki. Jadi laki-laki ini dia memiliki wajah yang tampan. Selain itu dia juga memiliki karakter yang humble. Selain itu dia juga imut kali anaknya. Nah, itu semua bakalan kelihatan di mata semua orang-orang yang mengenal dia, yang tahu dia. Tapi beda cerita, dia ini bisa jadi seseorang yang sangat menyeramkan, mengerikan, menakutkan di mata semua para korbannya. Lah, kok korban? Karena laki-laki ini adalah seorang psikopat. Bahkan nih guys ya, dia nih kayak gak segan-segan buat ngebunuh para korbannya itu dengan sadis. Karena ketika dia melihat wajah-wajah ketakutan dari para korbannya itu, nah, hasrat buat dia ngebunuh korbannya itu kayak bakalan naik 2 kali lipat. Jadi aku saranin ke kalian nih, di real life kalau kalian ketemu sama psikopat, please jangan takut guys ya. Karena kalau kita takut, itu psikopat tuh dia bakalan lebih aduh, ini orang enak nih dijadiin mangsa nih. Jadi pokoknya guys, hari-hari si laki-laki ini tuh dia dipenuhi dengan darah. Ya gitu-gitulah. Pokoknya serem kali. Oke, jadi selain laki-laki yang humble tadi, cerita ini juga memiliki seorang wanita. Jadi wanita ini dia memiliki wajah yang sangat cantik. Dan dia juga memiliki banyak teman ya. Nah, selain itu, dia juga memiliki sifat dan karakter yang sedikit cuek, dingin.
Tapi walaupun gitu dia tetap memiliki banyak teman karena dia asik, buat berteman dengan dia tuh asik anaknya. Nah, selain itu bukan cuma sifatnya yang dingin dan cuek, dia juga bukan cuma cewek yang biasa gitu. Nah, dia adalah salah satu perempuan istimewa. Dia perempuan spesial. Kenapa aku bilang gitu? Karena dia memiliki kelebihan bisa melihat yang kita nggak bisa lihat. Ya, dia adalah seorang anak indigo. Jadi, setiap hari-harinya itu si anak cewek ini dia selalu melihat penampakan-penampakan yang serem-serem gitu guys. Tapi nggak semuanya serem, ada juga yang biasa aja. Tapi yang namanya setan tetap serem ya. Mana mungkin setan nggak serem guys. Nah, bahkan beberapa dari setan-setan itu sering meminta bantuan ke dia. Jadi kayak mengganggu waktu dia sebenarnya, tapi mau gimana lagi, udah takdir juga kan dia punya kemampuan itu. Jadi singkat cerita nih guys ya, sedikit dari isi ceritanya. Jadi pada suatu hari si perempuan ini lagi berjalan di koridor sekolah. Jadi dia lagi jalan gitu kan. Pas dia lagi jalan nggak sengaja dia berpapasan dengan si anak laki-laki yang tadi. Nah, waktu dia lagi ketemu nih sama anak laki-laki, jadi dia di sini, si laki-laki itu di sini. Jadi kayak mau depan-depanan gitu loh kayak gini. Nah, jadi untuk pertama kalinya guys, si cewek ini melihat kalau di sekeliling laki-laki ini banyak kali hantunya guys. Banyak kali arwah-arwah yang bergentayangan di sekitar laki-laki ini. Dan dari situ si perempuan ini langsung bisa menyadari kalau si laki-laki ini bukan orang biasa. Jadi bukan manusia biasa, melainkan si perempuan ini tuh udah tahu kalau ternyata si laki-laki ini adalah seorang pembunuh. Karena banyak kali memang yang nempel di badan si laki-laki ini guys. Saking seremnya si perempuan ini tuh kayak waktu berpapasan ya, dia kayak membuang mukanya gini loh. Jadi dia nggak mau lihat laki-laki ini, saking serem kali, nggak mau tengok, dia takut gitu kan. Nah, beda cerita nih sama si laki ini. Dia kan terkenal ganteng, terus dia juga humble anaknya, imut juga pula pun tuh. Nah, jadi pas dia ketemu sama si cewek ini, dia kayak, wah, nih orang apa-apaan nih, kok ketemu malah buang muka ya. yang dia tahu selama ini dia kan ganteng banget. Jadi mana mungkin ada wanita yang nggak suka lihat muka dia. Karena biasanya ya di sekolah itu, jadi kebetulan mereka satu sekolah ya. Jadi di sekolah itu semua perempuan guys, semua perempuan itu kalau ketemu sama si laki-laki ini, wah, kayak ngeliat idol Korea, gila, persis kayak banyak banget gitu fansnya. Jadi kan karena si laki-laki ini kan dia udah keseringan disukai sama banyak wanita kan. Nah, jadi dia kayak pas ketemu sama si cewek ini, terus si cewek ini buang muka, nggak mau ngeliat dia jadi kayak kesel. Nah, jadi si laki-laki ini tuh dia nggak terima guys, digituin sama si cewek ini, dibuang muka gitu, dia nggak terima. Nah, akhirnya si laki-laki ini itu tertantang untuk bisa mendekati si perempuan ini lebih dekat lagi. Si laki-laki ini tuh jadi bilang ke diri dia sendiri, wah, gimana pun caranya dia harus bisa dapetin si cewek ini gitu. Jadi, apakah si laki-laki ini berniat untuk mendekati si perempuan ini untuk maksud menjadikan dia target selanjutnya, atau ada maksud lain nih? Bagaimanakah kelanjutan dari dua manusia yang sangat bertolak belakang ini? Apa sajakah misteri-misteri yang tersimpan di balik cerita ini? Serta apa aja rahasia-rahasia yang masih tersembunyi di balik cerita ini? Akankah si laki-laki ini berhasil mendekati si wanita ini? Ataukah akankah wanita ini berhasil untuk menjauhi laki-laki ini? Karena dia kan takut sama laki-laki ini. Sedangkan si laki-laki ini mau ngedeketin dia. Jadi kayak mana tuh guys? Kalian penasaran kan? Jadi si laki-laki ini berusaha kali buat bisa dekat sama si cewek ini, tapi sebaliknya si cewek ini malah berusaha sekeras mungkin untuk bisa menjauhi laki-laki ini. Jadi kayak mana tuh kelanjutannya? Penasaran kalian kan? Dan apakah nantinya si wanita ini akan terlibat ke dalam kehidupan gelap si laki-laki ini? Apakah di antara mereka nantinya akan melibatkan perasaan cinta dan kasih sayang? Atau malah melibatkan permusuhan yang sangat besar di antara mereka berdua? Serta kalian juga harus ikut merasakan lika-liku di kehidupan mereka berdua. Sumpah ini tuh asik banget, seru banget. Kan bayangin gak sih, seseorang yang pembunuh, yang hidupnya dipenuhi dengan darah, yang hidupnya dipenuhi dengan arwah-arwah yang bergentayangan,
harus berhadapan dengan seorang wanita yang sudah terbiasa sebenarnya ngelihat hal-hal yang menyeramkan seperti itu. Karena sudah terbiasalah dia berniat menjauhi. Nah, tapi si laki-laki ini malah berniat mendekati. Nah, itu gimana konsepnya, guys? Kalian harus baca, please. Ini cerita greget, sumpah bikin greget, guys. Dan bakalan ada banyak air mata yang tumpah kah? Ataukah akan ada kebahagiaan kah? Atau bagaimana? Nggak tahu. Kalian harus baca sendiri. Betulan, kalian harus baca sendiri, guys. Nah, buat kalian yang penasaran, kalian harus banget wajib baca sendiri di aplikasi Wattpad-nya, oke? Nah, jadi udah jelas ya sekarang ya, dari sinopsi dan deskripsinya aja itu udah kelihatan banget kalau cerita ini seru banget, bikin nagih pastinya ya. Jadi kalian wajib banget baca mulai sekarang. Langsung nih guys, kalian masukin ke list daftar bacaan kalian di Wattpad. Jadi buat yang nanya apakah cerita ini sudah diterbitkan atau belum? Nah, jadi jawabannya adalah ya, cerita ini sudah terbit menjadi sebuah novel. Terus kalau kalian nanya apakah yang di versi novel dan di versi Wattpad itu akan sama? Jelas jawabannya berbeda. Kalau yang di versi novel itu ceritanya akan lebih terperinci lagi, akan lebih jelas lagi. Kayak misalnya kayak karakter-karakternya, kayak alurnya. Apalagi cerita ini kan menyangkut soal pembunuhan. Itu nanti kayak aksi-aksi pembunuhnya itu akan ditulis lebih rinci lagi, lebih jelas lagi. Tapi itu di versi novelnya ya. Nah, bukan berarti aku ngomong gini yang di versi Wattpad-nya B aja, enggak. Dan di versi Wattpad-nya pun juga kalian harus baca, karena juga sama-sama greget. Jadi yang di versi novel mungkin lebih jelas lagi, lebih greget lagi, tapi yang di versi Wattpad juga oke, juga bagus banget buat dibaca. Nah, teruntuk kalian juga yang mungkin nggak punya budget buat beli versi novelnya, kalian bisa baca dulu lah di versi Wattpad-nya. Jadi minimal kalian udah tahu, oh ini bagus, ini seru. Nah, baru deh nanti kalian kumpul-kumpul uang buat kalian beli versi novelnya gitu. Oke, jadi intinya cerita ini kalau kalian baca yang di versi Wattpad-nya atau kalian beli yang di versi novelnya itu sama-sama menguntungkan, nggak akan ada yang namanya kerugian di sini. Terus belinya di mana, Kak? Apakah dijual di toko-toko buku offline atau hanya terjual online aja? Nah, jadi jawabannya adalah cerita ini terjual hanya secara eksklusif, yang artinya hanya terjual secara online di Shopee. Nah, buat kalian yang pengen beli novelnya, kalian bisa langsung aja ke Shopee-nya. Nah, nanti link Shopee-nya akan aku taruh di kolom description box aku. Jadi kalian jangan males-males untuk cek description box aku. Oke? Ayo cek-cek sekarang. Oke, jadi itu tadi cerita rekomendasi aku untuk di video pertama ini. Gimana menurut kalian? Seru nggak ceritanya dari yang apa yang udah aku bahas? Dan apakah setelah ini kalian akan langsung pergi ke Wattpad dan langsung cari ceritanya dan langsung menambahkan cerita itu ke list daftar bacaan kalian? Oke, jadi semisal dari kalian nih ada yang pembaca di Wattpad dan kalian ngerasa cerita yang kalian baca di Wattpad itu seru banget dan harus banget aku bikin video kayak gini biar lebih banyak lagi orang-orang yang tahu, kalian bisa kirim aja ceritanya di DM Instagram aku atau nggak langsung aja kirim ceritanya di Wattpad aku. Nama Wattpad aku udah aku cantumin di sini ya. Entah di sini, nggak tahulah. Kalian lihat aja sendiri. Atau mungkin kalian sendiri nih, kalian penulis dan kalian rasa cerita kalian itu seru tapi masih dikit banget pembacanya, kalian bisa kirim aja cerita kalian ke aku biar nanti aku ceritain, biar cerita kalian lebih banyak lagi orang yang tahu. Tapi ingat, ceritanya harus sudah ending ya, karena aku hanya akan memberi rekomendasi cerita yang udah ending. Jadi pastikan cerita itu udah ending baru kalian kirim ke aku. Oke, segitu dulu video aku kali ini. Pokoknya buat kalian yang suka sama video aku yang kayak gini, kalian bisa komen aja di kolom komentar. Aku harus bikin video kayak gini lagi untuk part selanjutnya. Tapi kalau misalnya nggak ada yang komen, nggak ada yang suka, ya udah aku nggak bikin lagi. Ini video satu-satunya berarti. Oke, buat kalian yang suka sama video aku, jangan lupa untuk like juga video ini. Dan kalian juga bisa share video ini ke teman-teman kalian biar lebih banyak lagi orang-orang yang tahu sama cerita-cerita yang akan aku rekomendasikan. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk kalian subscribe itu channel aku dan nyalakan juga tombol loncengnya biar nanti kalau aku baru upload video baru, kalian adalah orang pertama yang akan mendapatkan notification dari aku. Kalau gitu sampai bertemu di next video. Bye-bye.